Kristen itu tidak perlu taat sama sekali, hukumnya dihapuskan. Yang dihapuskan hanya hukum upacara dan bukan hukum moral. Hukum moral 10 hukum Tuhan itu semua tetap berlaku sampai akhir zaman. Sekian dari saya. Mantap ya. Gurunda mengingatkan tadi pertanyaan dari Pendeta Budi Asari itu mengenai perbuatan apa yang secara spesifik menghapus dosa di dalam Islam. Silakan Gurunda. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian kepada kami umat Islam bahwa ada perintah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul, katakanlah kepada mereka wahai Nabi Muhammad, jika mereka ingin dicintai dan mereka mencintai penciptanya, maka ikutilah aku. Artinya apa? Allah memberikan penggambaran yang sangat jelas ketika kita ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi dan ingin diampuni segala dosa-dosa kita disebabkan karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Allah, ikutlah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi implementasi daripada ikut kepada Rasulullah itu tadi, bahwa melakukan segala amal kebajikan. Perintahnya seperti itu, illa man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika yadkhulunal jannah. Itu jelas. Jadi kalau mau dicintai pencipta langit dan bumi, Tuhan yang berkuasa atas surga dan neraka, maka Allah mengatakan, perintahkan kepada mereka wahai Nabi Muhammad untuk mengikuti dirimu. Fattabi'uni, ikutlah denganku. Niscaya Allah akan mencintaimu. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Pasti kemudian menyebabkan dosa-dosa kita diampuni. Mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti mengikuti perintah-perintah Allah, puasa, zakat dan seterusnya. Makanya dikatakan bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika litubayyina linnas. Jelas itu. Artinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke atas muka bumi ini untuk mengajarkan semua kemaslahatan, semua urusan, baik urusan dengan pencipta langit dan bumi maupun urusan kepada sesama manusia. Maka Rasulullah yang menjelaskan itu, maka ikutilah beliau. Maka Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi di umat Islam itu mengikuti arahan daripada Al-Quran, maka Allah akan mencintai. Ketika kemudian dicintai oleh Allah, maka pencipta langit dan bumi akan mengampuni dosa-dosa kami. Itu jelas. Begitu juga di Al-Quran, di surah Al-Jumu'ah ayat 2 diterangkan, di situ dikatakan bahwa barang siapa yang kemudian percaya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, wa yuzakkihim wa yuzakkikum, maka mereka akan melakukan ajaran Rasulullah, mereka akan disucikan jiwa-jiwa mereka. Ini jelas. Nah, sedangkan yang berpola di dalam ajaran Pak Pendeta adalah tidak melakukan perbuatan perintah hanya karena karunia, hanya karena hadiah. Sementara untuk mendapatkan hadiah tersebut adalah mentaati perintah. Itu syarat. Itu syaratnya. Makanya saya katakan kepada teman-teman, terkhusus kepada Pak Pendeta, bukan perbuatan kita yang memasukkan kita ke dalam surga. Bukan perbuatan kita yang menjauhkan kita ke dalam neraka. Jikalau perbuatan itu ditimbang dengan surga, tidak ada apa-apanya.
mulai dari lahir kita melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi kemudian kebaikan kita ini ditimbang. Kalau timbangannya sudah seharga surga, maka ditukar surga itu tidak mungkin. Surga itu adalah tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Tidak bisa dibayar surga itu dengan amalan sholat, tidak bisa. Tidak bisa dibayar surga itu dengan puasa, nggak bisa. Tetapi yang empunya surga mensyaratkan bahwa ketika engkau ingin masuk ke dalam surga, berimanlah kepadaku, bertaubatlah kepadaku, lakukanlah perintahku, jauhi laranganku. Ketikapun kau jauh dari itu, bertaubatlah, dekatkanlah dirimu kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosamu. Sederhana bukan? Bukan menghilangkan perintah Tuhan lalu berharap diberi hadiah. Artinya tidak kemudian mengatakan nggak usah kerja, Tuhan pasti akan memberikan kita gaji. Itu konsep dari mana yang kayak begitu? Dalil sudah saya uraikan, semua data sudah saya sampaikan. Tuhan akan datang untuk mengupah manusia berdasarkan perbuatan masing-masing. Ditolak. Kemudian ada solusi ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Apa itu? Taubat. Pertaubatan. Ditolak juga. Maunya percaya aja, pasti selamat. Gak bisa. Orang akan diupah dengan perbuatan, dan perbuatan yang diupah ini harus berdasarkan dengan perintah. Perintah Tuhan yang harus menjadi tatanan. Contoh, di dalam rumah tangga, ketika orang tua mencintai anak-anaknya, maka orang tua akan memberikan aturan-aturan. Kenapa aturan diberikan oleh orang tua kepada anak? Supaya anaknya tidak jatuh ke dalam kesalahan, supaya anaknya tidak celaka, supaya anaknya selamat. Maka orang tua membuat aturan di rumah. Jangan seperti ini, jangan seperti ini, jangan seperti ini, jangan seperti ini. Apakah ketaatan kita terhadap perintah orang tua itu kita sudah bisa bayar? Hasil air keringatnya, air matanya, mengandung kita, membesarkan kita, melahirkan kita, menafkahi kita. Tidak bisa. Perbuatan-perbuatan baik kita kepada orang tua kita tidak bisa membayar upah terhadap keringat mereka setetes pun, tak bisa. Tetapi seketika orang tua makin jadi-jadi kesayangannya, kecintaannya terhadap kita yang taat kepada aturan-aturan yang dibuat oleh orang tua. Demikian juga pencipta langit dan bumi ini mengutus para nabi berkat kecintaan dan kasih sayangnya kepada hambanya, mengutus kitab suci berkat kasih sayang dan kasih karunia-Nya kepada hambanya. Tidak diberikan kitab suci untuk dibatalkan, tidak diberikan perintah untuk dibatalkan, lalu menghayal mendapatkan keselamatan. Jangan pernah berharap ketika orang tua memberikan aturan-aturan, lalu kemudian aturan-aturan itu kita langgar. Orang tua tidak tersakiti, orang tua kemudian tidak menyesali. Pasti orang tua, meskipun dia mengatakan sayang, tapi hatinya sudah terluka. Begitu juga Tuhan. Maka Tuhan memberikan apa? Solusi. Illa man taba, maka bertaubatlah kepadaku, bertaubatlah kepadaku. Sehingga Al-Quran menggariskan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dialah Allah yang tidak ditanya tentang apa yang dikerjakannya dulu, sekarang maupun yang akan datang. Tetapi kitalah manusia yang akan ditanya. Kemana kau habiskan usiamu? Adakah kau taat kepada perintahku? Atau kamu justru taat kepada perintah-perintah manusia? Sedangkan kunci untuk masuk ke dalam surga adalah kasih setia menjalankan aturan-aturan mainku. Yesus mengajarkan itu. Satu dalil terakhir, Matius 15 nomor 18-19. Ini Yesus yang berkata. Yesus yang berkata. Apa kata Yesus? Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil. Artinya apa? Dia akan menempati tempat terendah di langit. Apa itu? Neraka.
Maksudnya apa ini Yesus? Maksudnya kalau kamu mengajarkan kepada anakmu, istrimu, orang tuamu untuk meninggalkan perintah-perintah Tuhan karena kamu menganggap sudah nggak laku lagi, maka kamu akan masuk ke dalam neraka jahanam. Meskipun yang paling terkecil. Kenapa demikian? Apakah perbuatan yang bisa memasukkan kita? Tidak, itu cuman syarat. Cuman syarat. Jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Kok bisa kayak begitu? Iya, itu syarat untuk masuk surga. Jangan kau makan babi. Bukan babi itu yang bagus, bukan babi itu yang berdosa, bukan babi itu yang kemudian menyebabkan kau masuk neraka, bukan. Tetapi Tuhan sedang menguji yang mana yang taat, yang mana yang ingkar. Makanya ada dikatakan muslim, ada yang dikatakan kafir, ada yang dikatakan mukmin, ada yang dikatakan fasik, ada yang dikatakan takwa, ada yang dikatakan zalim. Karena keseimbangan itu ada, dikasih ujian. Contoh, jangan engkau makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Apakah kemudian buah jahat ini yang membuat Adam jatuh? Bukan, tetapi pelanggaran terhadap perintah itu. Sama, bukan karena kita melanggar perintah Tuhan kita masuk ke dalam, bukan karena kita melakukan persinahan, bukan karena kita minum khamar, bukan karena kita makan babi, bukan karena kita mencuri yang membuat kita masuk ke dalam neraka, tetapi karena pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut. Begitu juga amalan perbuatan baik. Bukan karena perbuatan baik kita masuk ke dalam surga, bukan. Bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita, bukan. Tetapi karena ketaatan kita kepada Allah. Ketaatan inilah yang mendatangkan ridha. Ketaatan inilah yang mendatangkan berkah. Berkah dan ridha Allah lah yang membawa manusia itu masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga. Coba kita bayangkan Galatia 5 nomor 1. Dengan matinya Yesus kita telah dibebaskan dari aturan-aturan. Dan dengan matinya Yesus kita dimerdekakan dari penghambaan. Bayangkan itu. Lalu apa lagi kata Paulus? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta semua perintah-perintah Tuhan yang ada di dalamnya. Coba, ini kata siapa? Kata Paulus. Sedangkan Tuhannya mengatakan, Yesusnya sendiri pun mengatakan, Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Coba. Bahkan di Matius 15 pun Matius 5 pun demikian adanya. Di Matius 5 juga jelas terekam seperti itu. Bahwasanya lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Ini dalil. Jadi kalau ada agama yang mengajarkan perintah itu tidak perlu dilakukan, sekarang yang kita perlu lakukan adalah kita percaya aja Yesus itu Tuhan, maka kita akan diselamatkan, kita tidak akan dihakimi. Waduh, parah ini. Sedangkan konsep terakhir dari Yesus, Yohanes kemudian diterangkan dalam kitabnya saudara pendeta sendiri. Apa dikatakan oleh Yesus? Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku ucapkan kepada mereka. Perkataan itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Tadi sengaja saya memancing di Yohanes 7 nomor 49 yang mengatakan bahwasanya orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Kenapa? Karena Yesus mengatakan di data nomor 16-nya, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Bukankah Musa yang telah memberi
Saya penasaran kalau di Islam kan sudah oleh kemudian dengan memenuhi syarat yang ditentukan, bukan karena banyaknya pahala, bukan karena banyaknya ibadah, bukan karena sering puasa, tetapi karena ketaatan kepada Tuhan, sehingga Tuhan memasukkan orang-orang itu ke dalam surga. Al-Quran menerangkan, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Sungguh kamu, wahai orang-orang kafir, dan apa yang kalian sembah selain daripada Allah adalah Jahannam, bahan bakar neraka, dan kamu pasti masuk ke dalamnya. Saya ingin tahu dari Pak Pendeta, di mana Tuhan di dalam perjanjian lama atau sabda Yesus di dalam perjanjian baru yang mengatakan keselamatan itu adalah bukan karena melaksanakan perintah-perintah Tuhan, tetapi karena diberi secara cuma-cuma. Silakan.